Xing Yuanse, salah satu brand bootleg yang cukup rajin mengeluarkan kit KW mereka. Selain beberapa varian HG Ifrit dari series UC, brand ini pun mulai melirik HG dari Build series, yang mana HG Perfect Strike Freedom Roots muncul lebih dulu, baru diikuti dengan HG Perfect Strike Freedom biasa. Sebagai kit pertama dari brand XYS, saya pun memutuskan untuk membahas yang versi biasa ini. Lalu, bagaimanakah dengan kualitasnya? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang cukup empuk, molding yang juga lumayan rapi, dengan kitnya yang tidak begitu tebal. Membuat proses rakitnya pun menjadi mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu, apalagi snap fitnya juga lumayan enak. Untuk hasilnya sendiri, sayangnya tidak bisa dibilang solid, meskipun ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose atau parts yang rontok. Hanya saja, bagian VV-nya ini mudah copot, jadi terpaksa saya lem, lalu polycap bagian ketiak ini loose, begitu juga dengan yang satunya. Kemudian shield generator tangan kiri mudah lepas, sama seperti rocket anchor bagian bahunya. Bagian kedua thruster backpacknya lumayan loose, begitu juga dengan bagian selangkangannya, serta kedua set skirtnya ini mudah copot dengan sedikit tekanan. Kit ini memiliki desain yang masih terlihat seperti Strike Gundam, namun sekilas juga terlihat seperti Strike Freedom Gundam. Memiliki kombinasi warna putih, biru, merah, hitam, biru lavender, hijau, abu-abu, kuning, serta abu-abu gelap dengan separasi part yang bisa dibilang cukup akurat. Sedangkan untuk detailnya sendiri menurut saya lumayan bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan memegang senjata yang sudah terpasang ini, kita juga akan mendapatkan sepasang tangan yang jarinya terbuka semua, detailnya lumayan bagus, serta memiliki kombinasi warna putih dan abu-abu gelap. Cara menggantinya, tinggal kita cabut tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan yang jarinya terbuka semua. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mendapatkan backpack, sedikit terlihat menyerupai Aile Striker Pack, namun dengan ukuran yang lebih besar. Terlihat juga ada 8 buah Dragoon, seperti milik Strike Freedom, serta ada railgun di bagian atasnya. Desain serta siluetnya cukup keren, detailnya juga lumayan bagus, serta memiliki kombinasi warna hitam, merah, serta abu-abu. Bagian thrusternya ini bisa kita gerakkan cukup bebas karena ball joint, lalu sayapnya bisa digerakkan naik turun cukup jauh, serta bisa juga diputar 360 derajat. Dragoon bagian sayapnya bisa dicopot, begitu juga yang ada di bagian thrusternya. Bagian railgunnya bisa kita rentangkan, kedua bagian bisa digerakkan, lalu bisa diputar ke depan, diubah menjadi semacam cannon. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita pasangkan saja ke bagian punggungnya seperti berikut ini. Sedangkan untuk senjatanya, yang pertama adalah Anti-Ship Laser Sword, salah satu senjata utama dari Perfect Strike Freedom, yang mana merupakan senjata jarak dekat, memiliki bentuk yang cukup keren, detailnya tidak begitu banyak, serta warna biru lavender saja. Bisa kita simpan di bagian thruster sebelah kiri seperti ini, disertai dengan efek berwarna clear pink, dan berikut ini adalah cara pasangnya. Lalu cara menggunakannya adalah dengan metode sandwich, dan tinggal kita pasang kembali ke bagian lengannya. Kemudian senjata yang kedua adalah Hyper Impulse Cannon, merupakan senjata utama lainnya, digunakan sebagai senjata jarak jauh, bentuk maupun siluetnya cukup keren, detailnya tidak begitu banyak, serta memiliki warna hijau saja. Bisa kita simpan di bagian thruster sebelah kanan seperti ini. Lalu cara menggunakannya juga dengan metode sandwich, kemudian tinggal pasang kembali ke lengannya. Memiliki gimmick yang mana keduanya bisa digabungkan, lalu pasang satu efek lagi seperti ini. Untuk hasilnya sendiri bisa dibilang cukup keren, yang mana tetap bisa digunakan sebagai cannon, dan bisa digunakan sebagai senjata pedang yang besar. Lalu senjata yang ketiga adalah Rocket Anchor, yang mana tersimpan di bagian ujung bahu kirinya, memiliki bentuk seperti pencapit dengan warna biru lavender. Tentu saja bisa kita copot, disertai juga dengan sebuah wire atau kabel, dan jika sudah terpasang, hasilnya kurang lebih seperti berikut. Kemudian senjata yang keempat adalah Beam Shield Generator, yang mana terpasang di kedua lengannya, dengan bentuk maupun warna yang berbeda. Tentu saja keduanya bisa kita copot. Disertai dengan efek shieldnya, memiliki bentuk seperti segi 6, dengan warna clear biru muda. Bisa kita pasang ke shield tangan kanan, lalu beginilah jika sudah terpasang ke bagian lengannya. Tentu bisa kita pasang juga ke shield tangan kiri, dan seperti inilah jika shieldnya sudah terpasang. Kemudian ada juga sebuah efek kecil yang bisa kita pasang ke shield tangan kiri, dan berikut ini jika sudah terpasang ke bagian lengannya. Tentu saja, kit ini disertai dengan foil stiker, isinya hanya ada 6 saja, dan tidak ada satupun yang saya gunakan. Ada juga selembar dekal, ukurannya cukup besar, isinya juga lumayan banyak, serta lagi-lagi tidak ada yang saya pasang.
Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi lebih dari 13 cm sampai bagian kepala, dan berikut ini adalah perbandingan dengan entry grade Strike Gundam serta entry grade Nu Gundam. Di sini terlihat bahwa Perfect Strike Freedom ini lebih tinggi dari Strike Gundam, namun masih lebih pendek daripada Nu Gundam. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk sedikit, lalu miring kanan kiri juga bisa. Sayangnya tidak bisa diputar penuh, hanya sebatas ini saja. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, namun membuat roket anchor-nya copot. Lalu untuk bahunya bisa digerakkan maju mundur, kemudian bisa digerakkan secara bebas, serta bisa juga diputar 360 derajat seperti berikut ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hampir rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, serta bagian perutnya bisa diputar 360 derajat, kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa diangkat sejauh ini, lalu side skirtnya bisa diangkat sedikit dan bakal copot, serta bagian back skirtnya bisa dibuka sampai mentok. Kakinya bisa maju ke depan hingga lurus, lalu ke belakang juga bisa lurus, sedangkan ke samping bisa split, namun side skirt bakal copot, begitu juga dengan lututnya. Bagian selenggangan bisa jungkat-jungkit naik turun, bahannya bisa diputar-putar, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Lalu di bagian betisnya ini, ada thruster yang bisa kita buka. Bagian pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, telapak kaki depan bisa diangkat sedikit, serta armor pergelangan kakinya juga bisa digerakkan naik turun, kurang lebih seperti berikut. Untuk kesimpulannya, menurut saya HG Perfect Strike Freedom buatan brand XCS ini tidak worth it untuk dibeli, dirakit, maupun untuk dikoleksi. Meskipun memiliki bahan plastik yang empuk, molding yang cukup rapi, serta membuat proses rakitnya menjadi mudah dan cepat, sayangnya, saya mendapati ada part yang mudah copot, bahkan ada yang saya lem, serta beberapa join juga mengalami loose, seperti misalnya tangan, backpack, maupun selangkangan. Walaupun begitu, kit ini memiliki banyak senjata yang membuatnya memungkinkan untuk melakukan berbagai macam pose. Di pasaran sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan dengan bandrol harga di atas Rp140.000. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.